Aneh bin ajaib. Unggul 2 perwira, tetapi dibalas dengan taktikal. Yang unggul jadi kalah. Siapa itu? Alireza Firoja. Kalian sudah pasti kenal, teman-teman. Pertandingan ini berlangsung pada Title Tuesday Agustus 2023. Masih segar-segarnya. Alireza memegang bidak putih dan Nihal Sarin memegang bidak hitam. Saya akan menyederhanakan analisisnya. Karena jelas teman-teman, tujuan saya agar penyampaian kata yang saya ucapkan ataupun maksud dari langkah para pemain bisa kalian ambil ilmunya. Siapkan konsentrasi tinggi dan selamat menyaksikan. Alireza Firoja memulai dengan pion E2 langkah dan Nihal Sarin pion C6. Terjadilah pembukaan karokan di papan. Lalu putih pion D4 dan hitam pion D5 mengajak pertukaran di lini center. Alireza menyambutnya, terjadilah pertukaran pion. Sedikit saya informasikan teman-teman, di sini kondisi yang dilakukan oleh kedua pemain masih kondisi langkah rumus. Setelah hitam kuda C6 dan putih pion C3 masih tergolong langkah rumus teman-teman. Makanya teman-teman harus pelajari ya. Ini adalah pembukaan karokan. Putih pion H3, lalu hitam pion G6. Setelah Alireza menaikkan kuda ke F3, ada langkah mengejutkan dilakukan oleh Nihal Sarin. Gajah ke F5. Luar biasa. Mengajak pertukaran, kita berandai teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya. Jika ini kalian hadapi, jangan pukul gajah dengan gajah. Karena setelah itu pion akan memukul, jelas di sini. Posisi raja yang dimiliki oleh putih tidak akan nyaman. Benteng nantinya akan ditempatkan ke G8 oleh hitam dan kuda akan dinaikkan ke F6. Tidak nyaman dengan rokade pendek yang dimiliki putih. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Alireza Firoja mengetahui hal itu. Dia lebih memilih langkah untuk mengamankan rajanya. Makanya dia melakukan rokade sayap raja. Nihal Sarin langsung mengeluarkan beberapa perwiranya, kali ini kuda ke F6, dan putih menggeser bentengnya ke jalur E, mengepin posisi raja. Setelah pion dinaikkan satu langkah, terlihatlah sangat kokoh yang dimiliki oleh hitam, petak gajah putihnya. Putih mundur, gajah ke F1, dan pion dinaikkan 2 langkah oleh Nihal Sarin. Jelas terlihat, serangan akan dilakukan kepada putih melalui pion. Alireza menaikkan pion A 2 langkah dan lagi-lagi Nihal Sarin langsung menjuru ke pertahanan sayap raja yang dimiliki oleh Alireza Firoja. Pion A dinaikkan 1 langkah mengambat pergerakan kuda, lalu kuda manuver ke C2 menempatkan keinginannya ke E3 nantinya. Dan jelas setelah hitam kuda E4 lalu putih kuda E3. Langkah berikutnya dari Nihal Sarin melakukan rokade sayap raja, mengamankan raja, dan sekarang ini posisinya sangat nyaman teman-teman. Sulit untuk ditembus posisi raja hitam. Setelah putih gajah D2, lalu, tapi sebentar teman-teman, kalian pasti bertanya, kita mundurkan dulu gajahnya. Kita berandai dulu. Kalian pasti bertanya, kenapa tidak pion G dinaikkan 2 langkah mengancam posisi gajah? Karena gajah terimpit. Inilah yang akan terjadi. Gajah langsung ditempatkan ke G3 dan ancaman sangat berbahaya. Apabila dipukul oleh pion gajah tersebut, ini dampaknya teman-teman. Skak, menteri memukul pion, dan ditutup oleh gajah. Langsung posisi skak kembali di F2, dan raja ada 2 pilihan ya. Sekarang dia kepilihannya ke H2, dan langsung pion pukul pion. Ada ancaman skak mah, karena posisi gajah tidak bisa bergerak. Raja sedang dipin oleh menteri. Paham ya teman-teman? Kita kembali, tadi pilihan rajanya ada 2, satu lagi apabila tidak ke H2, melainkan ke H1. Sama aja teman-teman, beda-beda dikit tetapi sama aja, mati. Sekarang pion akan pukul pion dan ancaman skakmat. Benteng akan pukul pion yang ada di H3. Nah, hal kecil-kecil seperti inilah yang kalian harus pahami teman-teman saat kalian bermain nanti. Jadi saya sudah menyampaikan, saya harap kalian bisa paham. Maka dari itu Alireza Firoja melihat ini semua teman-teman, makanya dia tidak berusaha untuk mengambil posisi gajah yang terhimpit.
dan dia melakukan gajah dinaikkan ke D2, mempersiapkan petak benteng dan berkoordinasi dengan menteri. Setelah itu, Nihalsarin menggeser bentengnya ke jalur G8. Jelas manfaatnya agar pion bisa naik menyerang posisi Raja Putih. Ini persiapan yang dilakukan oleh Nihalsarin. Apa langkah Firoja? Menaikkan pion C, berupaya untuk menyerang kembali, teman-teman. Dan di sini Nihalsarin cuek, tidak peduli. Dia menaikkan pion G satu langkah. Dan pada saatnya Alireja memukul pion. Lagi-lagi Nihalsarin cuek, teman-teman. Tidak peduli. Dia menaikkan pion G kembali, mengancam posisi kuda. Tapi di sini Alireja Firoja tidak terpengaruh ya. Tidak mau memakan kuda yang ada di C6. Tetapi dia memakan gajah dengan kuda. Apa yang dilakukan oleh Nihalsarin? Jelas saja, memukul gajah dengan pion. Setelah itu, Alireja Firoja mengajak pertukaran kuda. Apa langkah selanjutnya? Tetap cuek, teman-teman. Tidak peduli dengan serangan yang dilakukan oleh Alireja Firoja. Nihalsarin melakukan langkah apa? Yaps, kalian pintar, teman-teman. Apabila kalian berpikir juga memukul pion, ini yang dilakukannya. Hal yang tidak mungkin kita pikirkan ataupun di luar dari pemikiran kita. Setelah Alireja memukul kuda dengan pion, maka kuda dipukul dengan gajah, dilakukan oleh Nihalsarin. Putih langsung memukul gajah dengan pion. Langkah berikutnya sangat brilian yang dilakukan oleh Nihalsarin. Apa itu? Ini, teman-teman, memukul pion. Dan Alireja tidak memukul pion, lebih mengancam posisi kuda. Langsung saja di sini Nihalsarin langsung gas tempur. Tidak banyak pilihan. Niat utamanya dilanjutkan. Setelah raja diskak, mudah bagi Nihalsarin menggesernya ke B8. Dan dibiarkan. Kuda dipukul, dibiarkan, teman-teman. Dia menaikkan pion kembali satu langkah. Ada ancaman skakmat apabila pion maju satu langkah, pion H. Apa yang bisa dilakukan oleh Alireja Firoja? Dia menaikkan raja ke H2. Sangat fatal. Karena setelah menteri pukul pion yang ada di E5, membuat putih tidak bisa bernapas, teman-teman. Posisi skak. Dan ditutup dengan pion. Nggak ngaruh. Karena langsung promosi, pion menjadi monster. Menteri dipukul oleh benteng. Lalu gajah dipukul oleh menteri. Ada ancaman skakmat. Menteri mencoba menopak. Benteng ditempatkan di G2. Di sini Alireja Firoja menyerah. Luar biasa, putih unggul perwira, tetapi rajanya mati konyol. Kita akan berandai, apabila dipukul dengan benteng, inilah yang akan terjadi. Benteng akan dipukul oleh pion, mengancam posisi menteri dan membuka open skak dari benteng H8. Mau kemana lagi, teman-teman? Ada ancaman skakmat. Tidak bisa lagi diselamatkan. Saya melakukan langkah bodoh untuk selanjutnya, tetapi langkah bodoh itu pun tetap kalah. Ini apabila dilanjutkan, langkah bodoh. Oke, teman-teman, ambil pelajaran pentingnya. Niat saya sudah jelas agar kalian bisa mengambil ilmu dari pertandingan ini. Saat kalian bertanding, jika menemukan hal ini, lakukan seperti ini. Dukung terus channel ini, saya akan memberikan pecatur-pecatur dunia dan menganalisisnya sederhana mungkin. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jari Pelawi Chess. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.